Halo sahabat Bang BM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya jalan-jalan ke Kecamatan Bunut Hilir atau di Nangamudut yang kebetulan saat ini sedang ada kegiatan besar event tahunan, yaitu ulang tahun atau memeriahkan kegiatan kebudayaan hari jadi negeri Nangamudut Ulak Mahkota Raja yang ke-207. Ini mohon maaf sahabat Bang Mem, suara saya agak mulai serak-serak karena udah berapa hari ini ada kegiatan lomba sampan bidar. Jadi saya biasalah bantu-bantu panitia, tukang komentator. Nah, hari ini saya bersilaturahmi bertemu dengan salah satu tokoh inspiratif kita. Beliau ini adalah salah satu pemuda di penggerak di Kecamatan Bunut Hilir ini yang akan menjadi kisah yang akan kita gali, kisah inspiratifnya tentang lingkungan. Bagaimana program beliau selama ini bersama masyarakat binaannya membina lingkungan, khususnya hutan yang ada di sekitar desa beliau. Nah, inilah beliau yang ada di tengah-tengah kita yang akan menjadi kisah kita pada saat ini adalah Bang Syafi'i. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Mantap. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu dengan Bang Pi. Bang Pi ini adalah orang asli Bunut Hilir, Bang. Iya, asli Bunut Hilir. Apa desanya? Desa Bunut Hulu. Iya, Kecamatan Bunut Hilir. Nah, Bang Pi, ini sahabat-sahabat Bang Pi ini ingin berbagi cerita lah. Bagaimana cerita Bang Pi ini memulai program menjaga hutan, dan kemudian perlu pemirsa ketahui beliau ini luar biasa karena udah pernah diundang ke Istana Negara bertemu dengan Presiden Jokowi pada ulang tahun Republik Indonesia ya. Iya, yang ke-75. Ya, tahun berapa tuh? 17 Agustus. 17 Agustus tahun 2015. 2015. Nah, sebelum ke sana Bang Pi, kita mau Bang Pi bercerita awal bagaimana Bang Pi bersama masyarakat kemudian dapat apresiasi dari pemerintah dari program ini. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya ulang lagi tadi yang saya bilang bahwa ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, yang ke-70. Ke-70 tahun 2015 itu awal saya dapat kesempatan untuk ke istana. Jadi berawal dari sebuah tradisi yang pastinya kan, karena di daerah saya itu dari orang-orang tua tuh pekerjaannya kebanyakan. Nah, di air juga ada, tapi kebanyakan di hutan dia tuh mencari madu hutan. Nah, jadi kalau dulu kan masyarakat itu bekerja tidak tertata dengan baik, sesuai dengan tradisi, pokoknya masing-masing. Nah, jadi saya mencoba membentuk suatu organisasi, Komunitas ya. Ya, satu komunitas tuh. Di situ ada pengurusannya juga, ada anggotanya juga, kemudian ada beberapa aturan yang kita terapkan di kelompok, salah satu kelompok. Nah, kebetulan kalau masalah madu hutan tuh tergantung dengan hutannya juga. Ketika hutannya bagus, hutannya terjaga dengan baik, nah berarti hasil petani madu itu akan melimpah. Ya, sebentar Bobi. Jadi fokus program ini menjaga hutan ini memang objek utama ini adalah usaha budidaya madu ya. Iya. Madu hutan ya. Madu hutan. Oh, oke. Lanjut Bang. Nah, jadi kalau kita tidak bisa merawat hutan dengan baik, tidak bisa menjaga juga hutan dengan baik, otomatis pendapatan masyarakat khususnya petani madu itu akan berkurang. Bahkan mungkin bisa dikatakan tidak bisa dapat sama sekali. Karena yang namanya lebah apis dorsata itu tergantung hutannya, karena ketika hutannya tuh rusak, apalagi yang namanya terbakar, itu yang paling fatal. Nah, jadi di situ saya mencoba secara pribadi yang terutama ya kan,
kemudian lama-kelamaan diikuti oleh beberapa orang, beberapa teman-teman yang mengikuti pekerjaan saya itu sebetulnya di samping tradisi dan juga itu menjadi sebuah hobi. Jadi hobi itu kan jadi sebuah pendapatan, jadi sebuah suatu penghasilan, nambah ekonomi lah yang pasti. Iya. Jadi dari hobi kemudian memelihara hutan. Iya. Karena hobi tadi ya itu udah usaha lama masyarakat, usaha tradisi ya dari turun temurun. Iya, turun temurun. Ya, kemudian menghasilkan secara ekonomi itu tadi madu yang berkualitas. Iya, madu yang berkualitas. Itu tadi Bang Pi di tahun berapa Bang Pi sudah memulai ceritanya ini memelihara hutan dan kemudian membentuk komunitas tadi itu? Itu pada awalnya sekitar tahun 2000. 2000. Itu awal-awal masih belum dikatakan berkelompok, masih masing-masing. Masing-masing. Tapi objek maksudnya usahanya sama-sama usaha madu ya? Iya, sama-sama usaha madu. Madu hutan ya. Karena di situ sebetulnya statusnya perikanan. Tapi di dalam satu perikanan itu di situ juga ada yang kelompok madu hutan juga. Nah, di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Di danau itu. Di danau, ya. Hutan juga ada. Jadi dapat ikan, dapat juga madu ya. Iya, betul. Oh, desa. Oke, lanjut Bang. Nah, jadi dari tahun 2000 kita berawal dari tahun 2000 kita masih masing-masing secara individunya. Jadi kemudian dari tahun 2014 pemerintah melihat bahwa ada kemajuan yang berarti khususnya dari Dinas Kehutanan. Begitu. Jadi dari tahun 2000 sudah memulai berkelompok nih. Bukan, dari 2000 masih sendiri. Masih sendiri-sendiri. Kemudian terus berkelompok. Itu berapa tahun kemudian? 2014. Udah mulai bersama ya, berkelompok ya. Nah, itu program-program utamanya tuh awal-awal itu apa Bang? Itu masih tentang madu hutan. Madu hutan tuh jadi pemerintah tuh mulai memperhatikan. Mulai memperhatikan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari petani. Nah, itu jadi ada kesinambungan antara pemerintah dengan petani. Jadi waktu di tahun berapa tadi? Udah ada organisasi 2014. 2014 ya. Pada saat itu ada program pemerintah juga? Udah masuk? Ada masuk program dari Disbunhut, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuasulu. Program apa tuh Bang? Itulah program pemeliharaan hutan. Pemeliharaan hutan. Itu bentuknya seperti apa program? Yang pasti ya kami yang di situ ada seperti penanaman. Nah, kemudian ada sejenis patroli juga, patroli tentang mungkin ada kerusakan atau kebakaran hutan. Kemudian ada juga program TFCA waktu itu. TFCA betul. Membantu juga jadi untuk pendanaan dari TFCA dan kemudian pemerintah juga ikut juga mensupport petani yang pastinya. Itu apakah itu kayak yang disebut dengan program hutan desa Bang? Bukan, belum ya. Belum ada belum ke sana ya. Iya. Terus lalu kemudian setelah dari tahun 2014 kita ada suatu organisasi itu udah tertata baik, udah disupport oleh pemerintah. Kemudian tahun 2015 saya diberi kepercayaan, 2014 masih dalam 2014, saya diberi kepercayaan oleh pemerintah Kabupaten Kapuasulu untuk mengikuti Pekan Nasional di Jawa Timur. Mewakili Kapuasulu. Jadi waktu itu KTNA kelompok tani madu andalan Kabupaten Kapuasulu untuk dikirim ke Jawa Timur. Itu berapa orang sendirian dari Kapuasulu? Banyak, banyak. Berapa puluhan lah. Terutama dari Sentarum ya? Iya. Kawan-kawan dari Sentarum. Ada. Lalu kemudian setelah tahun berikutnya 2015 saya di SK-kan oleh Dinas Kehutanan, yaitu jadi PKSM, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat 2014. Dan kemudian seleksi PKSM sekabupaten, alhamdulillah saya mendapat juara 1 di seleksi apa tadi? PKSM. Itu apa PKSM tuh? Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Kemudian diseleksi lagi di provinsi, alhamdulillah lagi saya masih menjadi juara lagi, menjadi juara 1. Kemudian saya diberi kepercayaan dari Dinas Provinsi untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat sebagai duta konservasi ke nasional lah, ke Jakarta, ikut ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 waktu itu. Istana Negara. Istana Negara.
Dan kemudian setelah tahun 2015 itu pengalaman awal saya diberi penghargaan dari pemerintah berkat saya menjaga lingkungan bersama teman-teman. Oke, sebentar Bang. Nah, sahabat Bang BM, khususnya masyarakat Kapuas Hulu, ini luar biasa. Bagaimana kisah seorang Syafi'i atau Bang PI ini, ya, dari kerja-kerja sederhana ya mungkin. Maka tadi saya sempat ngobrol dengan beliau. Beliau ini dari kecil sudah suka menanam apa saja yang bisa ditanam. Sampai sekarang kemudian beliau pada lingkungan, kemudian beliau mendapat penghargaan dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Kalau boleh tahu Bang Pi, kebayang nggak sampai ke sana gitu dengan aktivitas, mohon maaf lah, dari kampung gitu ya, harus bisa berterbang ke Jakarta. Wah, luar biasa nih Bang Pi. Luar biasa, Masya Allah. Nangis waktu di Jakarta. Oh gitu ya. Sebetulnya kan cerita ini paling aneh, paling unik ya. Karena saya sebagai putra Kalimantan Barat, jangankan ke ibu kota negara, ibu kota provinsi pun belum pernah. Waktu itu ya. Waktu itu. Tiba-tiba diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh pemerintah sampai ke sana, itu nangis, asli nangis. Sampai ke sana. Karena dari sekolah dulu tidak pernah ada jadi apa segala macam untuk diperhatikan orang, malah bahkan orang untuk di kampung dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Jadi Tuhan merubah nasib seseorang untuk dengan bermacam-macam cara. Jadi setelah saya di Jakarta itu waktu ikut upacara di Istana Merdeka, Jokowi dengan wakilnya itu Pak Yusuf Kalla. Oh ya, periode pertama. Iya. Wah, luar biasa. Nah, pada waktu itu setelah selesai ikut upacara di Istana Merdeka, kemudian keesokan harinya tanggal 18 saya juga diberi kesempatan untuk silaturahmi ke Istana Bogor. Istana Bogor. Nah, itu bersama dengan semua penggerak sosial, semua peserta yang ada yang se-Indonesia. Se-Indonesia, Indonaut itu ya. Dan kemudian alhamdulillah pada waktu itu saya juga dapat penghargaan juga sebagai penyuluh teladan se-Indonesia. Di waktu itu kita di Taman Mini waktu itu saya dapat juga penghargaan sebagai penyuluh kehutanan. Itu tahun berapa? Di tahun yang sama? Tahun yang sama. Penyuluh kehutanan teladan. Iya. Mantap. Dan untuk selanjutnya lagi beberapa tahun kemudian saya ada program juga, yaitu program hutan desa itu yang lebih menunjang lagi. Itu kemudian masuk program hutan desa itu Bang Pi itu di tahun berapa? Tahun 2017. 2017 kita membentuk hutan desa, kita usulkan ke Kementerian KLHK, kemudian alhamdulillah sudah ditanggapi oleh kementerian, kemudian kita di SK-kan dan tahun yang sama. Itu hutan desa yang di SK-kan itu hanya yang di satu desa saja ya? Iya, di satu desa saja. Okay. Dan kebetulan dalam satu kecamatan kami, Kecamatan Gunung Lirang, ada beberapa desa, cuman hanya satu ya ada hutan desa, hutan desa Bengkulu. Hutan desa Bengkulu, yang lain tidak ada ya? Tidak ada. Jadi untuk mengusulkan program hutan desa itu tidak mudah ya Bang? Tidak mudah, itu banyak prosedur yang harus kita lalui, terutama kejelasan wilayahnya. Ya. Lalu kemudian tidak bersengketa dengan batas-batas dimanapun. Kemudian dilihat juga seberapa besar dan seberapa banyak potensi yang ada di dalam hutan tersebut. Terus Bang Pi dari awal tuh menginisiasi sampai kemudian terbentuk hutan desa dan mendapat SK dari kementerian ya? Iya. Itu dari awal perjuangannya? Ya, dari awal. Itu berapa lama tuh Bang? Itu sejak dari 2015 kan kita mulai berpikir, nah bagaimana hutan ini kalau kita tidak dirubah statusnya, itu kan ada hutan-hutan lindung juga. Jadi maka sebagai masyarakat desa juga ikut membantu pemerintah juga kan. Kalau adanya hutan desa itu dengan luas sekian itu kan, jadi masyarakat desa itu bertanggung jawab untuk menjaganya, bukan juga cuma pemerintah. Nah, ketika mendapatkan apresiasi dari pemerintah kemudian ditetapkan satu wilayah di Desa Bengkulu ini hutan desa, itu ada dapat apa aja Bang dari pemerintah dengan adanya
penetapan sebagai hutan desa itu? Apa makin mempersulit masyarakat atau bagaimana? Enggak, itu semakin mempermudah masyarakat, Makin pemuda. semakin semakin berkembang, yang terutama masyarakat khususnya untuk petani madu. Iya, iya. Nah, karena kalau dulu kan macam petani madu mungkin kendala modal. Nah, kebetulan dengan adanya hutan desa tersebut, apalagi di desa kan adanya namanya BUMDes. BUMDes ya, oke. BUMDes. Jadi ada kerjasamanya antara LPHD dengan BUMDes. Jadi LPHD ini kan punya produk seperti madu hutan. Nah, itu adalah produk unggulan di LPHD Desa Bunut dulu. Kemudian BUMDes ini punya dana untuk mengembangkan, umpamanya untuk memperluas usahanya, untuk membeli produknya. Jadi ada kerjasama nyambung antara LPHD dengan BUMDes. Nah, jadi Bang Pi, dengan adanya program hutan desa ini, kemudian dengan usaha masyarakat yang ada khususnya budidaya madu hutan, Bang Pi lihat ini bagaimana? Apakah kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dari usaha ini semakin meningkat atau bagaimana? Maksudnya program-program ini? Iya, kalau untuk kualitas sih makin meningkat, cuman kuantitas masih bertahan lah, karena ada beberapa kendala. Kalau dari tahun 2019 kemarin kan sampai 2021 ini kan banjir besar, 3 tahun berturut-turut banjir besar. Jadi itu sebuah kendala besar, karena itu berpengaruh juga ya? Berpengaruh karena sarang lebah tuh sampai terendam air. Jadi maka kita dari 2019 anggap dari 2020 2021 terhitung gagal panen. Gagal panen ya. Gagal panen. Iya, bahkan sempat di awal tahun Januari kemarin pun kita masih banjir juga. Iya, masih banjir. Bahkan dari dasar tanah itu banjir sampai kalau di daerah danau itu sampai 5 meter ke atas. Itu bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Ya kalau udah seperti itu lama, itu lebahnya pada lari kemana tuh Bang? Lari ke daerah perbukitan, daerah yang paling tinggi. Oh gitu ya. Gitu ya. Nah itulah kemudian ya tidak ada produktivitas usaha ya. Gagal panen lah ya. Gagal panen. Jadi kalau udah alam itu saya agak susah. Iya betul. Kalau urusan lain kita masih bisa lah, kekurangan pakan kita bisa tanam pohon. Kekurangan seandainya seperti tikung kita bisa bikin tikung. Tapi kalau udah alamnya nggak itu udah nggak bisa lagi. Iya. Terus Bang, kalau dengan hutan desa ini berarti masyarakat itu gimana? Nggak boleh karena Bang kayu itu gimana Bang? Kalau untuk hutan desa itu boleh. Itulah kemudahan untuk masyarakat. Kalau namanya hutan lindung itu masyarakat nggak bisa berbuat. Nah, tapi kalau hutan desa itu kita punya aturan di situ. Masyarakat yang berada di sekitar lingkungan hutan tersebut boleh mengambil dengan catatan kalau seandainya nebang 1 dia harus tanam 10. Nah, itu sebuah ketentuan, sebuah peraturan. Dan itu pun tidak boleh diambil secara besar-besaran hanya untuk kebutuhan untuk bikin rumah, untuk bikin jembatan. Bukan untuk komersil ya? Iya, bukan untuk dijual, apalagi yang namanya illegal logging itu memang tidak dibolehkan sama sekali. Jadi usia ada berapa lama nih ngomong-ngomong program hutan desa berjalan sampai hari ini? Udah berapa tahun? Sekitar kurang lebih 5 tahun, karena dari 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Bicara tentang program hutan desa ini, ada kendala nggak Bang Pi selama program ini berjalan? Ini selama kami menjalankan hutan desa itu tidak ada kendala. Dan masyarakat semua menyambut dengan baik. Terus mentaati peraturan yang ada ya. Bahkan kalau untuk masyarakat ya saya bisa bilang 2 jempol untuk masyarakat. Karena apa? Mereka diberi kesempatan, diberi kebebasan untuk berusaha dalam arti kata memasang tikung. Memasang tikung. Kalau dulu kan mereka tuh masih setengah-setengah karena mereka tidak punya modal, tidak punya lahan. Karena sekarang kan kalau hutan desa kita kan ada 4.736 hektar luasnya. Itulah untuk masyarakat yang ada di sekitar untuk memasang tikung. Oke, sahabat Bang PM, kebetulan Bang Pi ini selain beliau penggiat sebagai aktivis lingkungan ya dengan kelompok madu hutannya. Nah, beliau ini juga punya usaha madu. Nah, ini Bang Pi boleh diceritakan dong, usaha budidaya madu ini udah berapa lama? Terus udah kemana aja nih jual madunya? Kalau untuk budidaya madu itu udah cukup lama, cuman kalau yang kita yang udah sesuai dengan standarnya dari 2014 sampai sekarang. Ya, kalau untuk jualnya udah kemana-mana lah, pokok sampai katakanlah se-Indonesia ini, cuman belum juga berskala besar. Nah, jadi madu produk yang kita keluarkan itu ada 2 jenis produk, yaitu pertama
dari LPHD. Ya. LPHD itu apa Bang? Lembaga Pengelola Hutan Desa. Oh, Hutan Desa. Madu LPHD itu madu olahan untuk yang udah mencapai standar 21% kandungan kadar airnya, itu standar bioset, standar internasional. Oh, itu pakai mesin ya? Ada alat? Ya, ada alat. Oh. Kemudian ada juga satu produk itu, yaitu dari madu KTH, kelompok tani hutan Dua Kuku, yang di bawah binaan KPH Selatan, Kesatuan Pengelola Hutan Kapuas Hulu Selatan. Iya. Nah, itu ada 2 nanti, ada di situ ada contoh-contohnya. Jadi kemudian ke depannya bisa saya tunjukkan bahwa ada 2 jenis produk yang udah kita luncurkan. Jadi ini kaitan dengan hasil hutan madu ini, apakah ada kerjasama dengan BUMDes atau terpisah sendiri? Ada. Oh, ada ya. Ada kerjasama dengan BUMDes. Kalau LPHD itu kita kerjasama dengan BUMDes, tapi kalau KTH itu secara kelompok. Kelompok juga udah punya modal juga. Ya. Terus madunya ready nih? Ya. Ready ya? Cuman sekarang ini bahan bakunya masih kurang karena itulah tadi yang karena banjir tadi ya. Oke. Kalau misalkan pemirsa sahabat Bang BM ini pengen pesan madu hasil produksinya kelompok Bang BI, boleh dong Bang BI promosikan ke nomor mana nih? Ke nomor HP siapa? Iya, ke nomor HP 085845853325. Oke, nanti saya akan tulis di kamera ini di video ini, ada nanti di deskripsi saya. Kalau sahabat pengen mencoba madu alam, madu organik ya, hasil produk dari Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir. Nah, nanti boleh langsung menghubungi Bang PI kalau terkait dengan pemanfaatan program hutan desa ini, khususnya bagi petani madu. Ini kalau biar sahabat Bang BM pemirsa di rumah ini tahu, itu yang merasakan dampak terutama secara ekonomi dalam program ini, itu kalau boleh tahu berapa jumlah orang yang berusaha di hutan desa ini? Nah, itu kalau dibilang ya satu desa, cuma tidak semua masyarakat desa itu kan, ini tergantung yang berdomisili di sekitar hutan desa. Itu kalau terhitung, kalau untuk masyarakat desa Bunut Hulu ini kurang lebih lah 30-40% yang berada di sekitar lingkungan hutan desa. Oh iya gitu ya, yang memanfaatkan usaha di situ ya. Orang luar desa bisa masuk? Orang di luar desa, di desa lain, desa lain itu enggak boleh ngambil potensi yang ada di dalamnya tanpa istilah izin, tanpa permisi ya. Termasuklah hasil di danau ya, hasil ikan itu juga seperti itu. Ya, seperti itu. Konsepnya harus yang terutamanya orang yang ada di sekitar, orang lokal yang terutama. Untuk orang di luar, bukan dalam arti kata kita tidak peduli dengan orang lain, karena yang pada prinsipnya yang ingin kita sejahterakan adalah masyarakat yang ada di sekitar desa setempat ya. Betul. Oke Bang B. Oke Bang B, mungkin bisa Bang B sampaikan ada tidak kendala-kendala yang Bang B alami selama program ini berjalan, dan kira-kira apa saja kendala yang dialami, terus dengan ada program ini yang dirasakan manfaatnya apa saja selama program ini berjalan? Kalau untuk kendala, saya rasa tidak ada kendalanya, cuman paling-paling yang kita rasakan alam yang ngatur. Nah, tapi kalau untuk manfaat, alhamdulillah sangat banyak manfaat yang bukan cuma saya, bahkan semua masyarakat daerah saya, desa saya, kecamatan saya juga merasakan nikmatnya. Karena salah satunya ketika dulu belum adanya namanya hutan desa, kan mohon maaf ya, masih ada yang istilah sistem penebangan liar yang walaupun tidak secara besar-besaran, tapi dengan adanya hutan desa seperti di hutan desa kami kan, jadi semua masyarakat tuh merasa bertanggung jawab, karena ketika rusak oleh oknum yang lain, sebelum pemerintah, kami sebagai masyarakat juga yang jadi orang yang pertama yang menyelamatkan, yang merasakan dampaknya juga itu terutama yang terasa manfaatnya. Kami ingin mengambil bahan-bahan untuk kami bikin, seperti bikin rumah, bikin jembatan, mau bikin tempat ibadah, kami tidak susah. Oke Bang B, ini di ujung dari pembicaraan kita, podcast kita pada saat ini, saya mau Bang B menyampaikan apa kira-kira harapan dan himbauan Bang B kepada masyarakat
khususnya masyarakat yang ada di Desa Bunut Hulu dan umumnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu tentang hutan. Silakan. Ya baik, untuk semua yang ada mungkin yang melihat, yang mendengar, yang menonton saya bicara di sini, saya mohon izin bahwa hutan itu adalah salah satu kepentingan kebutuhan kita juga, karena dengan hutan yang bagus udara kita akan terasa segar. Jadi disitulah yang salah satu kunci utamanya kita menjaga hutan. Nah, karena yang kita harapkan bahwa hutan tidak secepatnya sampai habis, jadi perlahan. Maka kalau seperti kita kan ada nanam pohon itu sedikit, umpamanya kan nebang 1 kita tanam 10. Nah, untuk supaya tidak hutan kita tidak cepat habis. Jadi untuk terutama untuk petani madu, khususnya saya pesankan untuk buat petani madu, masyarakat yang khususnya menjadi petani madu, tolong istilah jaga hutan, pelihara hutan, karena di situ tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah untuk kita meningkatkan ekonomi kita. Dan juga untuk semua yang ada Indonesia yang pastinya kita harus peduli dengan hutan, harus kita jaga hutan, karena kalau bukan kita siapa lagi. Dan kemudian kita harus tinggalkan mata air untuk anak cucu kita, jangan kita tinggalkan air mata ke anak cucu kita. Dan perlu lagi saya sampaikan bahwa jangan kita bertanya apa yang kita bisa dapat dari orang lain, yang bisa kita terima dari orang lain, tapi tanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa berikan untuk daerah kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, dan jadikanlah kita sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain. Mantap. Luar biasa. Terakhir Bang Pi, apa harapan Bang Pi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dan pemerintah Indonesia dalam program bagaimana pemberdayaan hutan ini? Silakan Bang, sampaikan kepada pemerintah. Ya, untuk pemerintah, terutama untuk pemerintah Kapuas Hulu, provinsi juga Indonesia, tolong ketika ada kekurangan, ada kendalanya di masyarakat, terutama khusus di kehutanan, tolong perhatikan kami, tolong support kami. Maklumlah kami ini masyarakat yang biasa, masyarakat yang tidak punya modal. Jadi bukan cuma materi yang kami minta, tapi saran, pendapat, dan perhatian juga dari pemerintah, dari kabupaten sampai pemerintah pusat. Itu yang kami harapkan. Oke. Baik Bang Pi dan pemirsa sahabat Bang BM semuanya, demikian tadi ya. Banyak sebenarnya yang ingin kita gali, kisah inspiratif dari seorang Syafi'i, ya, salah satu tokoh muda yang ada di Kecamatan Bunut Hilir ini. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan nanti saya pengen berkunjung ke lokasinya hutan Bang Pi yang luar biasa. Dengan senang hati Bang Bem. Insya Allah Bang Pi, mudah-mudahan nanti ada kesempatan biar saya bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Oke, sahabat semuanya, ada yang menarik dari pernyataan Bang Pi tadi. Mari kita tinggalkan mata air untuk anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan air mata. Masya Allah, ini luar biasa pesan moral yang benar-benar luar biasa bagi saya. Oke sahabat semuanya, sampai ketemu di podcast yang lain dengan tokoh inspiratif lainnya. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya, dapat menjadi motivasi bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak muda, bagaimana kita menjaga hutan yang selama ini memberikan hidup dan kehidupan untuk kita. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share di YouTube Bang BM Channel. Mantap. Oke, terima kasih. Bang BM, luar biasa.